Renungan 19 November, doa bagi musuh. Lukas 6 ayat 27-28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lukas ini, Yesus menantang kita untuk melakukan sesuatu yang mungkin terasa sangat sulit, yaitu berdoa bagi orang yang membenci kita. Waktu Yesus bilang, kasihilah musuhmu dan mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, kita diingatkan bahwa kasih yang sejati itu bukan soal siapa yang layak atau pantas untuk dikasihi, tapi soal hati kita yang benar-benar mengenal dan mengalami kasih Allah. Jadi saat kita diminta untuk mendoakan orang yang pernah menyakiti kita, atau bahkan sedang memusuhi kita, Yesus mengajarkan kepada kita kasih yang tidak menuntut balasan. Nah, ini dapat kita lihat dari contoh hidup Yesus sendiri. Saat dia disalibkan di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa, Yesus malah berdoa untuk orang-orang yang sedang menyiksanya. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia nggak dendam, dia nggak ngutuk, tapi malah memohonkan pengampunan untuk mereka yang menganiayanya. Nah, ini kasih yang sejati, kasih yang tidak terbatas. Kasih Yesus yang begitu mendalam memberi kita contoh bagaimana menghadapi orang-orang yang menyakiti hati kita, yaitu dengan kasih dan doa. Lalu bagaimana kita bisa menerapkannya dalam hidup sehari-hari? Mungkin dalam hidup ini kita punya orang-orang yang pernah membuat hati kita sakit, atau bahkan saat ini sedang berada dalam posisi yang tidak menyenangkan buat kita. Menghadapi mereka, Yesus mengajarkan untuk doakanlah mereka, ampuni, dan malah minta Tuhan untuk memberkati mereka. Memang tidak mudah, karena mendoakan orang yang menyakiti kita itu rasanya seperti memberi kebaikan kepada orang yang tidak pantas. Tapi justru di sanalah kita belajar yang kasih yang sejati. Bukankah kita manusia yang tidak layak dan tidak pantas? Yang orang kepadanya Yesus itu mati untuk kita. Nah, jadi saat kita mendoakan mereka, kita melepaskan hati kita dari dendam, kebencian, kemarahan, sakit hati, kepahitan, dan kita membiarkan Tuhan mengisi kita dengan damai sejahtera-Nya. Kalau dalam hidup kita hari ini ada seseorang yang selama ini sedang memusuhi kita, atau bahkan kita sendiri tidak suka, benci, jengkel, sakit hati sama itu orang, mulailah berdoa bagi orang itu. Malah kita minta pada Tuhan untuk memberikan berkat kepada mereka. Dan dengan itu kita perlahan-lahan melepaskan rasa sakit hati kita kepada Tuhan. Ini bukan berarti menganggap apa yang mereka lakukan itu benar, tapi kita memilih untuk melepaskan diri dari rasa sakit, kebencian, kemarahan, dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bukankah kita adalah orang yang juga dulu tidak pantas dan tidak layak, pendosa dan penjahat di mata Tuhan, sampai Tuhan memberikan anugerah-Nya melalui Yesus Kristus? Mulailah sekarang kita juga memberikan kasih yang sama, sebagaimana Yesus telah memberikan kasih dan anugerah itu kepada kita. Dengan mendoakan mereka, hati kita akan perlahan dibersihkan dari rasa dendam, kebencian, dan kemarahan, dan sakit hati. Dan damai sejahtera Tuhan akan mulai memenuhi hidup kita. Berdoa bagi musuh itu adalah bukti yang nyata bahwa kita benar-benar memahami dan mengalami dan merasakan kasih agape yang Yesus ajarkan. Dan itu bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk diri kita, supaya kita bisa hidup dalam damai sejahtera dan kasih Tuhan yang sejati.